perkenalkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur-sedulurku semua, dan juga bapak-bapak security. Terima kasih yang telah mengawal kami. Insya Allah Pak, ini akan berjalan mancarli, aman, lancar dan terkendali. Amin. Insya Allah kita, karena niat kita satu, yaitu mencari kebenaran dalam hal ini. Saya Lukman, nama saya singkat. Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Iya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama, ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawannya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok 10 kali pun akan mentok, karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan, kalau mungkin bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Itu satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama ya, di lembar-lembar ya pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya,
yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan nih Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambahan silakan. 5 menit ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary sebagai aktivis dakwah. Saya adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari satu provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain-lainnya. Bukit Tinggi, ya dari Bukit Tinggi. Jadi begini, kalau tadi saya sangat menghormati ini yang hadir ini orang-orang akademisi semua, ya. Saya walaupun tidak selevel para profesor dokter ini, saya juga sarjana dari sarjana agama dari UIN Lampung. Jadi tadi Pak Profesor, kemudian guru kita dari UI, ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan dari mantan alumni UGM, Bapak dari Profesor ya. Tadi bilangnya begini, kalau beliau tidak setuju kalau dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena apa? Karena belum pernah melihat yang aslinya. Kan begitu tadi bahasanya ya. Kalau ijazah bukan asli. Iya, jadi kalau saya berpikir sederhana, berpikir yang nggak ruwet-ruwet, seandainya saya pribadi, kita semua, kita dituduh, ibu itu ijazahnya asli, kok ibu bisa jadi bupati? Ijazahnya palsu, kok ibu bisa jadi bupati? Kok bisa jadi wali kota? Kok bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden? Sementara kita dituduh pakai ijazah palsu. Jadi simpel sekali Bapak Jokowi, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya. Kan selesai, kelar kan, habis perkaranya, nggak akan ruwet sini. Semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja, ini ijazah asli saya. Silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya. Kan begitu. Berita terbaru bilang hilang ijazah. Nah, ada informasi bapak-bapak juga yang jadi satpam ya, bekerja di UGM ini. Ada juga informasi bahwa katanya ijazahnya Pak Jokowi hilang. Pertanyaannya, hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional, bahkan mungkin mendunia. Apa salahnya Pak Jokowi? Ini ijazah asli saya. Kalian lihat semua, berikan kepada ahli forensik untuk menelitinya. Clear kan? Jadi tidak harus riwa, akhirnya rebutan masuk ke sini. Surat kita layangkan resmi, 5 orang media boleh masuk di dalam surat itu. Satpam dijaga sampai sebegitunya. Untuk media aja dibatasi. Untuk yang harus berdialog, berdiskusi dibatasi. Kenapa sih? Kok segitunya? Media dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Rektor dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Dekan dibatasi. Ini adalah negara demokrasi. Semua bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Tak seorang siapapun dia, presiden sekalipun, itu sama kita di depan hukum. Terima kasih. Jadi kami datang ke sini teman-teman, bapak-bapak dosen mungkin hadir di UGM ini bukan untuk menuduh, tapi untuk bertanya mana ijazah asli Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari tim TPUA. Nama saya Ibu Wati Salam, Ketum Aspirasi. Semua yang hadir di sini, wabil khusus TPUA adalah dalam rangka membela
universitas yang sangat terkenal sejak dahulu kala, UGM, sejak tahun 49, universitas yang kredibel, universitas yang mendunia, universitas yang menjadi dambaan bagi seluruh orang tua, di mana anak-anaknya dari SD SMP dididik SMA untuk masuk menjadi mahasiswa UGM. Bisa bayangkan, UGM itu adalah universitas yang besar, dan kita semua kemari itu percaya bahwa UGM betul-betul universitas yang bisa dibanggakan. Karena itu kita meminta kepada UGM untuk bisa menunjukkan atau menepis gosip yang bertahun-tahun sebetulnya ada. Bayangkan oleh bapak-bapak ibu sekalian, Wali Kota Solo, kalau tidak salah Pak Jokowi Dr. Andes, betul nggak? Nah, naik jadi presiden, jadi insinyur. Nah, insinyurnya katanya keluaran UGM. Apakah tidak ada pertanyaan dari bapak-bapak yang terhormat nih, Pak Profesor di UGM, bagaimana bisa itu terjadi? Kapan itu dia bisa menjadi insinyurnya? Nah, saya lihat di sini Pak Profesor, punten maaf Pak, kenapa kita tidak bisa? Kita cuma minta bagaimana evidensi dari kelulusan Pak Jokowi. Apakah itu bikin skripsinya? Apakah itu bayar kuliahnya kapan? Apakah itu kenaikan tingkat 1, 2, 3? Itu kan ada semua Pak di UGM ini. Tolong Universitas UGM melalui Pak Profesor yang terhormat yang ada bersama-sama kita ini, apa susahnya UGM itu tadi seperti semua orang tahu bahwa universitas yang kredibel, yang tentu secara administrasi dan arsip sangat-sangat bisa dipercaya. Karena apa? Bayangkan kalau ada mahasiswa luar negeri 20 tahun yang lalu kuliah di sini, 20 tahun kemudian anaknya datang karena ibunya atau bapaknya meninggal, mau minta data atau arsip, kita nggak punya, UGM nggak punya, nggak mungkin dong. Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, itulah yang kita minta dari tim TPUA, tolong berikan bukti bahwa dia Jokowi pernah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM? Jurusan apa di UGM? Dan apa aja yang bisa menjadi bukti bahwa dia mahasiswa UGM? Kalau memang betul dia lulus di UGM dan hilang katanya, nggak apa-apa juga hilang. Banyak teman sekuliah saya juga yang datanya hilang, tapi kita punya data alternatif yang bisa dikasih dan bisa juga dibuktikan oleh universitas itu sendiri. Kira-kira begitu dari saya pribadi dan juga dari tim TPUA yang meminta kepada Universitas Gadjah Mada bertingkah lakulah seperti layaknya akademisi, bukan bertingkah laku seperti preman, Pak. Penjagaannya luar biasa. Yang datang ini bukannya preman-preman yang datang. Kalaupun kita lawan masuk satu lawan satu orang, itu lawan 5 orang, emak-emak nggak akan menang itu emak-emaknya. Jadi marilah hadapi dengan sopan, dengan baik, bagaimana seorang akademisi menghadapi tamu-tamunya yang terhormat, yang diundang resmi dan telah disetujui oleh UGM. Kira-kira begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi media yang mau bertanya, wartawan silahkan, kita buka pertanyaan. Wartawan silakan. Lembaga pendidikan dan mengedepankan keterbukaan informasi publik. Ini gimana tanggapannya ketika memang ada sesuatu yang dibutuhkan informasi publik tetapi tertahan oleh birokrasi di dunia pendidikan, ini gimana tanggapannya? Ya, jadi itu juga yang membuat heran ya bagi kita. Jadi UGM dalam hal ini sampai saat ini tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah.
Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo. Secara logika kita mundur lagi ke belakang, pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota, sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal, Bapak Ibu pemirsa sekalian, ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM, dan UGM menerima itu sebagai arsip, menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah, sehingga keluarlah stempel UGM ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini, dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas, karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir, dan ini merupakan lampiran legalisir? Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi, oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti, dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Munculnya dugaan-dugaan Tadi terkait dengan transparansi keterbukaan publik tadi ya. Dunia pendidikan khususnya Pak. Dunia pendidikan khususnya ya. Dan wabil khusus lagi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kalau saya tidak akan peduli narasi ya. Kalau narasi orang bisa aja bilang hilang, bilang itu, bilang ini. Cuma kepada pihak UGM ini karena permintaannya sudah publik sifatnya ya. Jadi bukan pribadi lagi, bahkan sudah nasional ya. Satu permintaan kalau saya mewakili ya.
coba dibuka di bagian yudisium atau di bagian mana saja kemahasiswaan, tapi biasanya di yudisium karena lengkap dari semester 1 sampai semester 8 tuh ada data mahasiswa. Satu hal, coba tolong tunjukkan kalau memang Bapak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan lulus bergelar insinyur, tolong satu dibuka. Di mana dan kapan beliau melaksanakan kuliah kerja nyata. Itu saja cukup. Yang lain saya tidak akan mempedulikan. Tolong dibuka di mana, kapan, di mana itu maksudnya lengkap, biasa dusunnya apa, kelurahan atau desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa. Kalau kuliah kerja nyata tuh rata-rata 3 bulan, Pak. 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Kalau luar Jawa 2 bulan, kalau dalam Jawa 3 bulan. Ada 3 sampai 4 SKS. Tolong buka aja itu. Buka itu di mana dan kapan beliau pernah melaksanakan kuliah kerja nyata, dan pasti ingat, tidak akan mungkin lupa itu. Pasti itu ingat 10-20 tahun yang lalu. Karena apa? Kuliah kerja nyata ini wajib hukumnya, yang dicetuskan salah satu oleh Bapak Profesor Kusnadi yang kebetulan dosen pembimbing saya juga dulu. Jadi itu aja, yang lain saya tidak peduli masalah ijazah hilang, ijazah asli, ijazah palsu. Kalau memang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Kehutanan, entah jurusan apa saya nggak tahu, karena beliau nyebut jurusannya teknik kayu, tapi katanya tidak ada teknologi kayu. Tapi saya nggak tahu, saya tidak peduli jurusannya. Tolong dibuka, diberitahu itu tadi KKN-nya, kuliah kerja nyatanya di mana dan kapan, lengkap desa, kecamatan, kabupaten. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa nih Bang Lukman nih. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang jujur dari kalangan sendiri ya. Dulu Abang KKN-nya kapan? Di mana? Saya KKN di Purworejo, Desa Kaligintung, Kecamatan Pituruh. Nah, Bukit Menoreh. berapa lama tuh Bang? 3 bulan. 3 bulan. Jadi semua memang harus KKN. Wajib. Sejak tahun 1979. Selama sekian belas tahun Jokowi berkuasa ya, gubernur dan presiden, dia tidak pernah sekalipun cerita tentang KKN. Betul? Yang kedua, dia pernah cerita tentang ikut naik gunung. Betul? Dan ternyata dari hasil di medsos terbukti bahwa itu juga hoax. Ya, dia bilang 18 orang, yang pergi cuma 12 orang. Dia naik lewat sini, ternyata nggak lewat. Jadi kebohongannya itu udah aneh-aneh gitu. Nah, saya mau nambahkan sekali lagi tentang yang lain tentang masalah keterbukaan publik tadi. Kita ingat tadi ketika Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa dan Bang Rismon diskusi dengan atau audiensi dengan pihak rektorat, dalam hari ini dari UGM. Ternyata ketika sebelumnya mereka bilang akan sudah menyiapkan 36 alat bukti. Betul? 37 malah. Ternyata pada saat ketemu itu satu pun tidak keluar. Lupa atau entah gimana. Ini kan aneh sekali, ya. Sekelas UGM gitu loh. Masa bisa seperti itu? Kemudian pas diminta skripsi ya dan lembar pengukuhan itu pun tadinya belum, coba ambilkan. Dikira udah siap kan? Harusnya kan mereka udah siap semua. Jadi ini kesan saya, mereka ini mohon maaf, kesannya itu ternyata persiapannya itu sangat kurang rapih ya. Jadi ayolah UGM, jangan sampai hanya karena emosi untuk membela seseorang akhirnya menjadi kehilangan nalar. Lalu ada beberapa orang yang mengaku satu angkatan dengan Jokowi bahwa ijazah dan sebagainya, dan lalu Dr. Rifa tadi bilang saya nggak perlu itu, yang perlu ijazah Jokowi bukan ijazah Anda gitu. Intinya adalah sekali lagi kami kesini adalah untuk membela UGM agar marwah UGM ini tetap baik, tetap dihargai. Namun tolong tunjukkan kepada kami kebenaran yang ada. Nggak apa-apa kalau ternyata fakta nggak ada, sampaikan aja ya, jujurlah. Itu justru kami hargai sekali.
Ya, masalah kompensasi seperti apa nanti itu urusan nanti. Yang penting kami datang ke sini jauh-jauh itu adalah untuk niatnya membela UGM. Namun apabila ternyata sikap UGM seperti ini, ya kami juga jadi makin bertanya-tanya, kok seperti ini gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, kita di sini niatnya baik. Kita jauh-jauh ke sini ya dengan biaya sendiri, ya kami nggak ada yang bayarin. Biaya sendiri, dan alhamdulillah kita niatnya adalah jauh-jauh dari Lampung, dari Bukit Tinggi, dari mana lagi Mbak? Banyak sekali yang dari luar Jawa ya. Niatnya satu sama, kita akan membela UGM. UGM itu punya nama besar. Ayolah, jangan sampai hanya satu orang itu Anda bela-belain, entah karena tekanan seseorang atau siapa, tapi ternyata Anda menjadi bumerang sehingga UGM akan terpuruk. Itu aja, terima kasih. Ya, ada lagi. Baik, jadi tadi sebelum datang TPUA itu ada 2 alumni UGM yang sudah ketemu dengan pihak rektorat, yaitu Dr. Rismon Sianipar dan Profesor Roy Suryo. Jadi kedua ini merupakan alumni UGM yang datang bersilaturahmi ke sini dan diterima oleh kurang lebih 16 orang dari jajaran fakultas dan universitas, ya, rektorat. Nah, pada hari ini kita dari TPUA yang notabene merupakan pelopor dari gerakan ijazah palsu Joko Widodo ini, malah justru diterima hanya 3 orang. Jadi yang hadir itu adalah Bapak Rijal Fadilah, kemudian Bapak DHL Damai Hari Lubis, dan yang ketiga adalah Ibu Kurnia. Seharusnya undangan yang dijawab oleh UGM itu diminta 5 orang, tapi ketika kita datang ke sini malah justru diterima 3 orang. Harusnya Ibu Dr. Julia masuk dan kemudian 1 orang lagi perwakilan dari UI Watch masuk ke dalam, tapi justru dari pihak kampus UGM sendiri melarang kedua orang tersebut untuk ikut dalam pertemuan di dalam. Nah, dari pertemuan Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu pihak UGM tidak menunjukkan satu bukti pun berkas terkait adanya ijazah Joko Widodo. Mereka hanya menjawab sesuai dengan alur atau pemikiran mereka, tapi tidak menunjukkan bukti-bukti. Selembar kertas pun bahwa ini merupakan bukti yang saya sampaikan tadi. Setidaknya UGM punya lampiran dari hasil ya legalisir Jokowi pada saat mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur dan wali kota yang terbaru itu di 2019. Pada kalau 2025 ini baru 5 tahun, toh itu tidak ada. 5 tahun ini adalah waktu yang singkat loh, belum terlalu lama. Kalau mungkin alasannya hilang dan tercecer dan tidak ada, itu mungkin kita bisa terima dengan akal. Tapi ini baru 5 tahun kemarin. Masa UGM tidak menyimpan arsip 5 tahun kemarin? Itu kampus sebesar ini, ya kan, dengan fasilitas yang begitu besar. Untuk pemberkasan saya carut marut itu tidak masuk akal. Saya aja kuliah di kampus yang tidak terlalu besar seperti ini. Ketika kita melihat 15 tahun lalu saya lulus, itu masih ada dokumen saya. Kemarin saya sempat caleg di Jakarta, dokumen saya ambil di Manado, ijazahnya masih ada di daerah di Manado. Kuliah saya di sana, dikeluarkan di kampus sana, dan ternyata masih ada rekapan saya. Apalagi kelas UGM loh, Universitas Gadjah Mada ada kelas grade ya. Kalau kita lihat dari akreditasinya sudah A gitu, A+ lagi. Kampus yang akreditasi A+, carut barut dokumentasinya nggak masuk akal, ya kan? Saya aja kuliah di kampus yang saya sampaikan tadi, justru data saya masih ada, apalagi di UGM. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi menyangkut KKN, abang ini angkatan 82 masih ingat lokasi KKN-nya dan tahu alamat lengkap. Karena apa? Itu membekas bagi kita kalau mahasiswa. Sampai kita tua pun masih ingat lokasi KKN kita di mana, karena itu memori tidak bisa hilang.
Itu KKN itu adalah momen yang paling spesial pada saat kita kuliah. Menghujung menjelang wisuda wajib untuk melakukan KKN bagi orang yang melakukan. Tapi di pemberitaan dunia Jokowi memang benar ada menyebutkan Jokowi memang KKN. Tapi menurut OCCIRP itu menyebutkan Jokowi adalah orang terkorup nomor 2 di dunia. Itu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang bisa dilakukan Jokowi adalah KKN itu, bukan KKN kuliah kerja nyata. Itulah Bapak Ibu. Nah, apalah ada lagi Yan? Lihat dulu. Nah, dari kemarin ada tuntutan dari salah satu tokoh yang mengajukan hal yang sama, ini tuntutan kontes untuk ijazah Jokowi. Muhammad Taufik itu. Pak Taufik. Apa pertanyaan? Pak Taufik. Kenapa Mas? Mengenai ijazah Jokowi itu diajukan ke pengadilan negeri Surakarta, mungkin ada tanggapan. Nah, ini apa ke depannya TPUA akan mengajukan kembali ke pengadilan seperti beberapa sebelumnya? Iya, jadi TPUA kemarin kita pada bulan Ramadan telah menyerahkan bukti tambahan berupa fotokopi lembaran skripsinya Jokowi terkait adanya perbedaan di mana isi skripsinya diketik melalui mesin ketik, yang diketik zaman dulu itu ditarik turun, tapi lembaran pengesahannya justru sudah dicetak dalam bentuk komputer. Jadi tidak sinkron antara lembaran pengesahan dengan adanya isi yang seperti yang disampaikan oleh Rizwan Sianipar. Sehingganya bukti itu yang berbeda tadi kita masukkan sebagai bukti tambahan di Mabes Polri. Nah, pasca lebaran kemarin kami juga memberikan bukti tambahan. Bukti tambahan itu apa? Berupa tanda tangan dari dekan dan nama dekan yang menurut anaknya nama bapaknya tidak seperti nama yang tertera dalam transkrip, bukan ijazah ya, transkrip skripsi. Jadi skripsi itu kan ada lembar pengesahan di depan, itu harus ditandatangani oleh dekan Fakultas Kehutanan. Nah, dekan Fakultas Kehutanan pada saat itu namanya benar, tapi cara penulisannya yang tidak benar. Jadi dia masih pakai SOE, ya kan? Padahal bapak dari yang menandatangani ini anaknya menyatakan nama bapak saya bukan seperti itu ejaannya, tapi langsung SU, tidak pakai SOE-nya lagi. Nah, ini adalah perbedaan yang nyata sehingga kita menyampaikan bukti tambahan itu ke Mabes Polri. Jadi sekarang TPUA telah mengajukan pelaporan secara resmi di Mabes Polri. TPUA sudah melayangkan laporan di Mabes Polri, kami tinggal menunggu proses pelaporannya. Dan hasil dari UGM sebentar, ketika ada hasil yang kita dapat, apa yang menjadi penjelasan dari UGM, ketika itu mempunyai ada bukti ijazah, kopian dan dilegalisir, itu juga yang akan kita mau sampaikan ke Mabes Polri sebagai bukti tambahan untuk bisa mengecek secara langsung atau melacak, karena mereka punya alat yang sangat lengkap, apakah ijazah yang diberikan oleh UGM ini benar-benar asli atau justru malah sebaliknya. Ya, seperti itu. Kita juga akan sama-sama beserta Dokter Yulia, kita bakal bareng ke Mabes Polri. Kemarin juga Ibu Dokter sangat semangat ikut perkembangan itu. Jadi begitu Bung Ian, kita bahkan sekarang lagi fokus dalam pelaporan pidana, bukan perdata ya. Jadi kita TPUA lagi fokus untuk melaporkan Joko Widodo dalam kasus pidana. Ya, karena apa? Karena sudah ada penandatanganan, dugaan penandatanganan palsu dari dekan tadi, dan nama dekannya juga dilihat tidak sesuai dengan nama yang sering dipakai, ejaannya beda. Jadi seperti itu, Bung. Nah, kemarin kan ada pernyataan dari tim advokat Jokowi itu yang tidak akan memberikan ijazah aslinya ke publik kecuali dengan hasil putusan pengadilan. Ini gimana tanggapannya? Terus juga kemarin ada pernyataan dari kuasa hukumnya Jokowi yang mengatakan kalau mereka itu sudah menang pengadilan 3 kali. Jadi Jokowi sudah dimenangkan pengadilan 3 kali. Nah, sebagai landasan mereka, tim advokat Jokowi tidak akan memberikan informasi ijazah asli ini, tidak akan memberikan ijazah asli ini ke publik.
Jadi kalau dia sebagai kuasa hukum harusnya dia paham ketika persoalan hukum itu sudah diputuskan, kemudian ada novum terbaru, maka itulah pemberlakuan hukum itu dimulai lagi, penyidikan, penyelidikan, ya kan ada bukti baru kok. Bukti barunya apa? Ada dua loh bukti baru di sini. Yang pertama adalah bukti baru tentang ijazah Jokowi, kemudian yang kedua adalah bukti baru tentang skripsi Jokowi. Karena terdapat perbedaan. Kalau kita melihat dari tahun 80-an, ini kan tahun yang sama nih, tahun 80-an, Jokowi 80, beliau 82. Jadi masih di tahun yang sama. Proses skripsinya tadi sudah disampaikan oleh alumni UGM juga, itu sangat berbeda. Padahal tidak jauh-jauh amat angkatan Jokowi masuk dengan angkatan Bapak kuliah juga, hanya bedanya 2 tahun. Tapi wisudanya mungkin di tahun yang bersamaan. Jadi Bapak ini juga masih hafal teman-teman kuliahnya juga masih tahu beliau. Tapi sebaliknya Pak Jokowi ketika kita tanya teman-temannya siapa, cari kayaknya agak susah banget Pak ya. Bapak masih banyak teman-teman yang Bapak kenal ya? Masih banyak. Masih banyak dan masih banyak. Yang paling sempat ramai di Pak Jokowi itu soal tipofon saat di skripsi sama lembar pengesahan. Itu saat Bapak punya itu tahun 82 ya Pak? Ya. Bahkan lebih tua dari Jokowi ya. Itu gimana tuh Pak? Apa tulisan tipofonnya pakai teks roman, terus hasil pengesahannya sudah menggunakan hasil print out, sedangkan saat itu teknologinya belum ada. Nah, gimana Pak? Coba jelasin. Skripsi Pak. Jadi skripsi itu kan di lembar pengesahan Jokowi sudah pakai dalam sistem ya sudah pakai komputer lah. Sementara pada saat isi skripsi Jokowi masih ngetik pakai mesin ketik biasa. Itu. Yang sekali ketik harus di gitu lagi, baru mulai lagi, rapatin lagi, muter-muter lagi. Tapi justru pengesahannya sudah pakai komputer. Gimana menurut Bapak? Punya Bapak seperti apa? Punya Bapak? Sebenarnya kalau yang lebih tepat menanggapi ini ya Dr. Rismon ya. Ya punya Bapak ya. aja. Tapi teman saya sedikit flashback sedikit kayaknya sampaikan beliau bahwa ada pihak yang mengatakan telah menang tadi ya. Ya. Itu saya katakan suatu kekeliruan yang fatal. Ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Namanya NO, Niet Onslag van Gewisde. Jadi dia belum menyentuh pokok perkaranya, tapi masih berhukum acara. Jadi ada hukum acara yang tidak terpenuhi. Bisa obscure libel, misalnya gugatannya kabur. Bisa pengadilan tidak berwenang. Yang dalam hal ini pengadilan mengatakan, pengadilan Jakarta mana itu? Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Jadi kembali bahasa Jawanya jadi kembali ke nol lagi. Jadi dalam hal ini belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Jadi gugatannya tuh bukan ditolak, tapi tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima itu berbeda dengan ditolak. Kalau tidak dapat diterima, ada prosedur hukum acaranya yang tidak terpenuhi. Sedang kalau ditolak, materinya memang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Nah, memang materinya tuh mengalami suatu kecacatan hukum. Ya, jadi kembali lagi belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Jadi masih bisa mengajukan lagi. Terima kasih. Ya, jadi menambahkan informasi dari Bang Lukman. Maka tadi sudah disampaikan bahwa saat ini di Pengadilan Negeri Solo sedang ada gugatan juga oleh Bapak Muhammad Taufik dan teman-teman. Beliau juga alumni UGM. Ini luar biasa gugatannya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa Jokowi tinggal di Solo, ya, sampai sekarang juga sudah dan segala macam lah. Jadi lokus delikti itu tepat gitu. Jadi tidak ada alasan lagi seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak atau tidak berwenang mengadili. Tapi kalau di Solo dia harus berwenang. Nah, sekarang masalahnya seperti apa nanti jalannya sidang ini, kita ikut bersama karena ini juga menarik. Ya, jadi tadi Bang Loban sampaikan kenapa nggak perdata Solo, ya kita tunggu yang perdata yang di Solo dulu seperti apa. Jadi mudah-mudahan semuanya itu kita berniat baik, ya, kita menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan. Mudah-mudahan niat baik kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahman. Cukup ya, cukup ya. Ya. Kalau memang daerahnya nggak bisa hadir dengan adanya peristiwa ini, nggak bisa hadir, nggak bisa menyelesaikan. Misalnya hanya kedaulatan itu rakyat, Pak, yang harus mengadili rakyat. Ya, terima kasih atas motivasinya. Tapi kami dari TPUA lebih ke pendekatan hukum ya, karena di TPUA itu lebih banyak pendekar hukumnya, Bang Egi, sarjana hukum. Jadi kita lebih menempuh jalur itu. Kalaupun ada jalur yang akan ditempuh di jalanan, itu nanti mungkin ada Bung Rutam itu yang ada di luar. Beliau korlap sebenarnya hari ini. Gitu. Nanti kita akan konsolidasikan ya, menunggu hasil hari ini ya. Siapa tahu ada hasil positif. Kalau percobaan negeri ini bukan negeri hukum lagi, negeri kekuasaan. Jadi hukum mau apakan penguasa terserah penguasa. Kalau ancaman itu mengarah kepada keseluruhan bangsa, seharusnya bangsa Indonesia bangkit. Ya. Terima kasih. Ya, amin. Oke, Ibu. Silakan, Bu. Bu. Terakhir mungkin. Ya, Ibu. Ya, silakan terakhir. Terakhir kan pernyataan dari kuasa hukumnya Pak Jokowi akan mempertimbangkan untuk mempidanakan orang-orang yang berusaha untuk dalam tanda kutip mengulik soal ijazah. Tanggapannya gimana, Pak? Jadi kayaknya kuasa hukum Jokowi ini udah itu juga kena virus Jokowi juga. Saya pertimbangkan. Nggak perlu pertimbangkan, kalau mau lapor aja. TPUA siap melayani. TPUA siap memberikan bukti-bukti yang kita punya. Dan TPUA sudah berapa kali melawan kuasa hukum Jokowi, termasuk Otto Hasibuan secara langsung hadap-hadapan dengan pengacara TPUA. Kenapa harus takut dan dipertimbangkan? Silakan aja melaporkan. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu tantangan pengacara Jokowi untuk melaporkan TPUA terkait apa yang sudah kita sampaikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Terakhir mungkin kita tahu bahwa salah satu pengacara dari Pak Jokowi adalah anaknya Pak Otto Hasibuan yang mana hari ini beliau menjabat sebagai menteri. Nah, apakah ini bukan termasuk pelanggaran KPR? Nah, kalau itu ini ada pakar-pakar hukum, ini ada alumni hukum UI, ini ada alumni hukum UGM. Jadi tinggal pilih mau siapa yang jawab, UGM apa UI. Ini dua-dua kampus grade A dua-dua ini. Ya. Jadi kita akan lihat kedua-duanya menyampaikan dalam segi hukum. Ya, jadi ini kalau hukum, alumni hukum dari UI dan UGM sangat diperhitungkan. Silakan, Abang, gantian ya. Saya sedikit aja. Kalau Pak Otto memang tidak boleh beracara lagi. Kalau Pak Otto ya, karena alasannya tidak boleh ada rangkap pengacara, tidak boleh merangkap jadi penjabat negara, tidak boleh menjabat jadi PNS, tidak boleh menjabat jadi pegawai pemerintah resmi pun tidak boleh. Seperti dosen UGM itu tidak boleh jadi pengacara. Sedang Pak Otto posisinya penjabat negara. Jadi memang ada larangan di Undang-Undang Advokat itu, ada larangan tidak boleh beracara. Kalau anaknya, ayo anaknya boleh. Anaknya menteri sekarang, anaknya muda. Anaknya menteri kan? Pak Otto jadi menteri. Anaknya jadi apa? Jadi pengacara. Enggak, Ya, jabatan bukan pejabat kan? bukan. Oh, kalau anaknya Stop. boleh. Kalau Kode etik nggak itu, Pak? bukan kode etik itu memang sudah ada Undang-Undang Advokat begitu aturannya, ketentuannya. Kalau Pak Otto nggak bisa, anaknya bisa. Ketika kita mendaftar advokat kan kita dilihat apa kita memegang jabatan apa. Nah, tapi setelah kemudian saya misalnya jadi advokat lalu saya diangkat jadi penjabat negara, saya harus mundur, pilih salah satu. Mundur dari advokatnya atau mundur dari penjabat negaranya. Nggak boleh itu. Itu sudah mutlak. Nah, kalau anaknya Pak Otto, saya nggak tahu apakah wamen apa menteri. Kalau dia menteri nggak. Pak Ottonya aja. Tapi kalau hanya staf ahli ya bisa-bisa saja, namanya staf ahli kan. Tapi kan tidak boleh menggunakan pikirannya Pak Otto, Pak. Yang tidak boleh beracara di pengadilan. Ya.
Beracara di pengadilan tidak boleh. Jadi masuk ke ruang sidang itu tidak boleh. Kalau law formnya ya monggo silakan kalau law formnya. Jadi Pak Oto kalau masuk ke ruang sidang bisa minta diusir. Terakhir ya mungkin Pak. Terakhir. Ada rencana katanya besok mau ke Solo ya. Iya. Nah itu dalam rangka apa Pak ya dari TPS dan Ya, jadi memang agenda TPUA itu ada 2 agenda ya. Pada hari ini kita agendanya ke UGM dan besok kita akan silaturahmi halal bihalal ke rumahnya Bapak Joko Widodo selaku mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi besok benar kita akan bertolak ke Solo untuk bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya. Kita akan bersilaturahmi dan akan menanyakan langsung apakah Pak Jokowi mempunyai ijazah atau tidak, karena tidak ada alasan lagi di rumah kemudian tidak ada berkas-berkas arsip-arsip dari ijazah beliau. Makanya itu tujuan kita datang ke Solo untuk menanyakan langsung. Kalau kita bertanya pasti butuh jawaban. Kita mendengar aja. Kalau Jokowi menjawabnya dia benar-benar punya ijazah, ijazahnya mana? Bisa nggak kita lihat? Ini kan bukan informasi rahasia yang bisa diketahui oleh publik. Ijazah semua orang bisa melihat, bukan dokumen rahasia yang tidak bisa dilihat oleh orang. Seperti itu. Ya, oke, sekian ya. Ya. Bapak yang alumni UGM, saya mempertanyakan apakah tidak ada gerakan dari alumni UGM karena kredibilitas UGM telah dicoreng dengan ijazah Pak Jokowi yang tidak punya ijazah, sementara dia sebagai wali kota menjabat mempunyai titel DRS setelah menjadi presiden dari institusi. Nah, dari situ mohon maaf bagi alumni UGM yang panas, apakah tidak ada gerakan untuk nama baiknya UGM yang tercoreng karena Jokowi nggak punya ijazah? Secara struktural saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Itu ada pada pimpinan. Namun secara individu kita sudah melihat ada Prof Amin Rais sudah bergerak, ada Dr. Suryo, ada Dr. Rismon, ada Dr. Tipa dan lain-lain. Tapi secara pribadi, namun secara struktural itu sebenarnya yang menjawab tepat adalah Pak Basuki, karena beliau ketua Kagama dan ketua alumni juga. Jadi secara pribadi sudah terlihat sebenarnya secara pribadi. Secara strukturalnya yang saya belum melihat. Dan yang jelas saya tidak punya kapasitas bergerak atau tidaknya untuk menjawab itu, karena itu lebih tepatnya yang menjawab adalah ketua Kagamanya. Secara pribadi sudah terlihat kan, secara pribadi seperti saya ini secara pribadi seperti Roy Suryo, kemudian seri Rismon, kemudian seperti Dr. Tipa, Prof Amin Rais, itu kan secara pribadi kan sudah terlihat. Cuma secara struktural, struktural nanti yang berkapasitas untuk menjawab tuh tentu Pak Basuki, karena beliau sekarang ketua Agama gantinya Pak Ganjar. Ya, gitu. Ya. Tadi kan mau ditanya ke Solo. Itu kalau diterima. Cuma kalau nggak diterima langkah-langkah selanjutnya. Itu aja. Terima kasih. Ya, jadi gini ya. Jadi misalnya kalau kita mau bertamu di rumah Bapak, kemudian dengan tujuan hanya untuk mempertanyakan apakah Bapak punya ijazah atau tidak. Untuk menjawab keraguan publik harusnya Bapak gentle menunjukkan ini yang sebenarnya kalian tanyakan saya punya, sehingga puas, ya kan, seluruh rakyat bisa tahu memang benar Bapak punya ijazah. Tapi kalau Bapak menutup diri dan tidak mau menerima kita, justru akan membuat tanda tanya besar. Ada apa Bapak tidak mau temuin kita? Gitu, muncullah dugaan-dugaan. Oh, berarti benar dugaan-dugaan kita selama ini. Toh dia nggak mau terima kita. Ingat loh Pak, bukan baru kemarin
kemarin kita mengkonfirmasi akan datang ke tempatnya Pak Jokowi. Kita sudah dari 1 bulan lalu, sejak bulan Ramadan, kita sudah mengirim surat resmi ke kediamannya Pak Jokowi bahwa kita akan melakukan halal bihalal dari TPUA ke rumahnya Jokowi. Ada di bulan yang lalu. Ya, saya rasa cukup ya. Kita mau melakukan konvers lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak punya ijazah atau tidak? Nah, untuk menjawab keraguan publik harusnya Bapak gentle menunjukkan ini yang sebenarnya kalian tanyakan saya punya, sehingga puas, ya kan, seluruh rakyat bisa tahu memang benar Bapak punya ijazah. Tapi kalau Bapak menutup diri dan tidak mau menerima kita, justru akan membuat tanda tanya besar. Ada apa Bapak tidak mau temuin kita? Itu muncullah dugaan-dugaan. Oh, berarti benar dugaan-dugaan kita selama ini. Toh dia nggak mau terima kita. Ingat loh Pak, bukan baru kemarin kita mengkonfirmasi akan datang ke tempatnya Pak Jokowi. Kita sudah dari 1 bulan lalu, sejak bulan Ramadan, kita sudah mengirim surat resmi ke kediamannya Pak Jokowi bahwa kita akan melakukan halal bihalal dari TPUA ke rumahnya Jokowi. Ada di bulan yang lalu. Ya, saya rasa cukup ya. Kita mau melakukan konvers lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.